pagi teman-teman, sahabat bibit petani milenial. Hari ini saya di rumah karena sekarang kita mau cek bibit yang kemarin kita udah semai. Nah, kemarin itu kan kita semai pada tanggal 5, sekarang udah tanggal 13. Artinya sekarang itu adalah 1 minggu plus 1 atau artinya 8 hari setelah semai. Kita lihat nanti apakah pertumbuhannya itu bagus, apakah kena penyakit apa enggak. Terus setelah kita cek itu kita apain, terus perawatan bibit itu seperti apa, kita lihat sama-sama. Pokoknya jangan sampai ketinggalan konten-konten lainnya di channel Bibit Petani Milenial, karena spesial untuk kali ini tuh saya rencananya mau kasih dokumen dari semai pengolahan lahan, perawatan yang masih kecil sampai nanti panen, insya Allah saya dokumentasikan supaya teman-teman bisa tahu, oh ini biji yang dulu disemai sekarang udah panen, udah pertumbuhannya kayak gini, perawatannya kayak gini, penyemprotannya seperti ini. Nah pokoknya ikuti terus videonya. A few moments later. Ini adalah bibit atau biji-biji yang kemarin kita semai sekarang udah mulai kelihatan tumbuh. Ini belum kelihatan semua, ada yang masih ngumpet, ada yang udah naik. Insya Allah ini bagus, cuman karena persiapan buat tempat kita naruh ini bibit sementara di rumah itu belum siap, kemarin masih dibikin sama bapak. Jadi ini kita, kalau tempat saya ngomong tuh bahasanya kita jereng. Nah, jereng itu artinya kita keluarkan ini kan yang masih belum dijereng ini. Nah, ini masih ditumpuk kayak gini. Tadinya ditutup, kita pakai tutup semua. Karena sekarang udah ini mulai tumbuh. Takutnya ini kalau teman-teman bisa lihat, ini kan kalau terlalu panjang ini kena yang atasnya ini. Jadi nanti bibitnya bengkok. Makanya kita sebelum keluarkan kita jereng. Karena apa? Karena tempat buat bibitnya belum jadi. Jadi nanti kalau udah jadi kita langsung naikkan ke lantai 2. Nah teman-teman, bibit ini sebenarnya sangat penting karena di samping kita menyiapkan untuk proses selanjutnya atau proses penanaman, kita juga perlu memperhatikan kesehatan bibit. Kadang bibit itu ada yang kena jamur, ada yang kena kayak serangga-serangga gitu. Nah antisipasinya bagaimana? Teman-teman mungkin kalau ini sudah dikeluarkan, teman-teman bisa lakukan penyemprotan itu sekitar 4 kali, atau misalnya jika tanaman ini mau ditanam pada usia 25 hari setelah semai, teman-teman bisa lakukan penyemprotan selama 4 kali. Artinya setelah keluar itu kita lakukan penyemprotan selama 5 hari sekali. Terus obatnya pakai apa kalau ada yang tanya kayak gitu? Itu bisa, kalau udah berdaun kita mulai latih atau kita antisipasi pakai fungisida. Nah selain pakai fungisida, teman-teman juga bisa pakai insektisida atau penanggulangan untuk jenis serangga atau kutu-kutuan apapun itu, karena kadang walaupun ini masih di pembibitan, belum kita tanam di ladang, itu sudah terkena yang pertama virus atau virus Gemini. Itu biasanya kalau di tempat saya itu masih di pembibitan pun dia bisa kena. Terus yang kedua daun keriting pun bisa. Jadi teman-teman bisa pencegahan sedini mungkin agar bibit-bibitnya sehat. Yang jelas sebelum kita tanam kita cek kesehatannya, terus
Selanjutnya bisa kita lakukan perawatan. Artinya bibit ini setelah kita tanam, benar-benar tanam di ladang, itu adalah bibit-bibit yang bagus, yang tidak terkena virus. Untuk pencegahannya memang paling tidak jika ditanam 25 hari setelah semai, maka kita lakukan penyemprotan yang kita kasih obat itu selama 4 kali. Ini belum tumbuh semua, yang di depan rumah juga masih ada. Ini belum saya buka soalnya ini belum ada 1 minggu. Kalau yang ini sudah 8 hari. Jadi sekian dulu teman-teman, nanti video ini akan saya sambung saat bibit atau benih-benih yang udah tumbuh ini udah mengeluarkan daun. Ini kan baru mengeluarkan daun. Ini buat cadangan makanan. Ini daun 2, ini daun pertama. Nah, ini nanti akan saya sambung dengan video di mana bibit-bibit ini sudah ada daunnya, terus cara merawatnya, bagaimana kita buat pencegahan penyakit dan lain-lain. Oke, sekian dulu teman-teman. Nanti kita sambung lagi. Tetap tonton terus pokoknya channel ini, dukung dengan cara subscribe, share, komen sebanyak-banyaknya. Lebih baik bertanya sebanyak-banyaknya, karena dengan bertanya kita akan saling memberi pengalaman. Baik, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.